Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Meliana Maiza dengan NIM 202011092 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengantar bab ke-6, yaitu manajer sebagai pembuat keputusan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer pada semua tingkatan dan semua area di organisasi pasti akan membuat keputusan. Artinya mereka membuat pilihan. Keputusan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif. Dan pembuatan keputusan diartikan sebagai sebuah proses pemecahan masalah, yang dimana dalam proses pemecahan masalah tersebut, manajer harus memilih salah satu alternatif yang terbaik di antara yang terbaik. Selanjutnya, kita akan menuju ke proses pembuatan keputusan. Langkah pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Identifikasi masalah bersifat subjektif. Hal ini berarti sebuah masalah bagi manajer tersebut belum tentu menjadi masalah untuk manajer yang lain. Sehingga dalam mengidentifikasi suatu masalah, seorang manajer harus meneliti dengan baik dan mengidentifikasi secara efektif. Yang langkah kedua, yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Mengidentifikasi kriteria keputusan yang penting atau yang relevan untuk memecahkan masalah sangat diperlukan, karena hal ini adalah kunci untuk kita mencari di mana letak masalah yang sedang dihadapi. Langkah ketiga yaitu mengalokasikan bobot pada kriteria. Keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberinya prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. Langkah keempat yaitu mengembangkan alternatif. Pembuat keputusan menyusun daftar alternatif yang ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian langkah kelima yaitu menganalisis alternatif atau mengevaluasi setiap kemungkinan atau mengevaluasi setiap alternatif yang ada. Kemudian kita akan lanjut ke langkah yang keenam, yaitu memilih alternatif. Sebagai seorang manajer, kita harus memilih alternatif yang terbaik di antara yang terbaik. Kemudian kita dapat menuju ke langkah ketujuh, yaitu mengimplementasikan alternatif. Mengimplementasikan atau menerapkan keputusan ke dalam tindakan yang memberlakukan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen. Dan langkah terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas keputusan dengan cara melihatkan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apakah masalahnya terpecahkan atau belum. Jika masalah belum terpecahkan, maka manajer harus mengulang langkah pembuat keputusan dari awal. Selanjutnya kita akan menuju ke pendekatan pembuatan keputusan. Pendekatan pembuatan keputusan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keputusan rasionalitas, kedua rasionalitas terikat, dan ketiga adalah intuisi. Yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan pembuatan keputusan rasionalitas. Keputusan diambil secara logis, konsisten, dan memaksimalkan nilai. Rasionalitas bersifat objektif dan logis. Masalah yang dihadapi menjadi lebih jernih dan tidak mendua atau tidak bercabang. Tujuan yang dihasilkan dari rasionalitas juga jelas dan spesifik, serta menghasilkan pemilihan alternatif yang sangat maksimal. Yang kedua, pendekatan pembuatan keputusan rasionalitas terikat. Pengambilan keputusan yang rasional tetapi terbatas atau terikat oleh kemampuan individu masing-masing manajer. Rasionalitas terikat sebagian besar tidak memenuhi rasionalitas sempurna karena dipengaruhi oleh budaya organisasi. Yang kedua, politik internal. Yang tiga, pertimbangan sumber daya. Yang keempat, peningkatan komitmen terhadap keputusan.
Yang ketiga yaitu pendekatan pembuatan keputusan dengan intuisi. Intuisi dapat kita artikan sebagai keputusan yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan dari manajer itu sendiri. Pembuatan keputusan intuisi dapat melengkapi pembuatan keputusan rasionalitas terikat. Dasar pembuatan keputusan intuisi yaitu dapat dibagi menjadi 4 proses keputusan. Yang pertama, pemrosesan mental bawah sadar. Manajer menggunakan data dan pikiran bawah sadar untuk membuat keputusan. Yang kedua, keputusan berdasarkan nilai atau etika, yaitu manajer membuat keputusan berdasarkan nilai etika dan budaya yang ada dalam organisasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu keputusan berdasarkan pengalaman. Manajer membuat keputusan berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Yang keempat, keputusan berdasarkan pembangkitan pengaruh. Manajer membuat keputusan berdasarkan perasaan atau emosi dari pribadi diri sendiri. Yang terakhir yaitu keputusan berdasarkan kognitif. Manajer membuat keputusan berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan. Selanjutnya kita akan menuju ke jenis-jenis keputusan. Jenis keputusan dibagi menjadi 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Perbedaannya yaitu dalam segi jenis masalah, keputusan terprogram lebih terstruktur, tapi tak terprogram lebih ke tidak terstruktur. Untuk tingkatan manajerial, keputusan terprogram berada di tingkat bawah dan keputusan tak terprogram berada di tingkat atas. Dalam frekuensinya, keputusan terprogram berulang, rutin, atau berkali-kali terjadi. Sedangkan keputusan tak terprogram itu hanya dapat dilakukan pertama kali, baru, dan tidak biasa. Yang keempat yaitu informasi. Keputusan terprogram tersedia secara langsung, namun keputusan tak terprogram tidak tersedia secara langsung atau tidak lengkap. Selanjutnya dari sisi tujuan, terprogram memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, sedangkan keputusan tak terprogram tujuannya kurang jelas atau tidak jelas. Untuk kerangka waktu sosial, keputusan terprogram kerangka waktu sangat pendek atau singkat, sedangkan keputusan tak terprogram memiliki jangka waktu yang relatif panjang. Yang terakhir yaitu solusi tergantung. Keputusan terprogram solusi tergantung pada prosedur, peraturan, dan kebijaksanaan, sedangkan keputusan tak terprogram solusi tergantung kepada pertimbangan dan kreativitas dari manajer itu sendiri. Selanjutnya kita akan menuju kondisi pembuatan keputusan. Kondisi pembuatan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Kepastian yaitu situasi di mana yang ideal untuk membuat suatu keputusan yang akurat dan sangat dapat menghasilkan hal yang baik di setiap alternatifnya. Sedangkan ketidakpastian yaitu situasi di mana pembuat keputusan tidak mempunyai kepastian maupun estimasi probabilitas yang masuk akal. Yang ketiga yaitu risiko. Risiko adalah situasi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasi kemungkinan hasil yang pasti. Situasi yang jauh lebih umum ketimbang pembuatan keputusan menurut kepastian. Selanjutnya, kita akan menuju ke materi mengenai gaya pembuatan keputusan. Setiap manajer pasti memiliki gaya pembuatan keputusan yang berbeda. Dapat disimpulkan ada 2 gaya pembuatan keputusan, yaitu gaya berpikir linear dan gaya berpikir non-linear. Gaya berpikir linear yaitu gaya memutuskan dipengaruhi oleh preferensi orang untuk menggunakan data serta fakta eksternal dan memproses informasi melalui pemikiran yang rasional dan logis. Sedangkan gaya berpikir non-linear yaitu gaya memutuskan yang dicirikan oleh preferensi yang menggunakan sumber informasi internal dan memproses informasi dengan pencerahan, perasaan, dan pendapat internal dari manajer itu sendiri.
Demikian materi dari bab 6 manajer sebagai pembuat keputusan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.